Bismillahirrahmanirrahim. Halo selamat pagi semuanya. Assalamualaikum buat kaum mukmin dan selamat pagi buat yang non muslim, terutama kaum Nasrani ya, yang mayoritas ku kenal ya, karena yang Hindu, yang Buddha, sebagian ada yang pindah ya, yang ku kenal ya, Cici Lisa tuh. Selamat pagi Cici Lisa yang ada di Kalimantan ya, udah pindah ke Kalimantan Cici Lisa tuh. Sekarang kakak, dia selalu memanggil aku kakak. Kakak sedang seperti biasa konsentrasi berkreativitas. Jadi di sini tuh apa ya? Hari kemarin aku dikasih kebaikan sama Mumi Nasrani ya. Aku belanja celana perdalaman, terus dikasih diskon harga luar biasa, masya Allah ya. Kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan, tidak keburukan ya, dari siapapun, dari komunitas manapun atau dari agama manapun ya. Kalau kita baik pasti balasannya baik, tidak ada yang buruk dan tidak ada yang salah gitu ya. Intinya di sini apa yang diucapkan mereka. Jadi aku selalu sharing gitu. Apa yang Anda lihat dari aku? Kata si Momi yang Nasrani itu, kalau ada orang-orang yang iri hasad dengki, terus apa ya, menggibah, apalagi memfitnah, mereka itu orang-orang yang tidak tahu ajaran yang Momi yakini gitu ya. Jadi dalam Islam ini mereka itu hanya Islam aja gitu. Islam, ada Islam KTP, ada Islam apa ya? Ya itulah. Tapi mereka tidak mengenal bagaimana itu akhlak kepada sesama manusia. Bukan hanya sesama manusia, ke binatang, ke tumbuhan. Kan banyak orang yang berselawat tetapi mereka itu menyepelekan sunnah-sunnah Nabi. Banyak orang yang berselawat. Nah itulah intinya. Aku tidak mau membahas lagi hal itu ya. Jadi di sini tuh itulah ya. Jadi sebagian besar dari kaum Nasrani itu selalu malah menyejukkan aku ya. Kalau kita sharing diskusi itu, jadi di sini tuh ukhuwah ya. Jadi mereka bisa melihat mana orang yang benar, yang pastilah baik ya, tetapi yang baik belum tentu benar. Banyak yang lembut, yang berhijab, yang apa ya, sepertinya syar'i, aku juga syar'i gitu, pakai baju syar'i, tapi hatinya itu beda gitu. Di sini itu pembeda, ya, akhir zaman ini pembeda. Dan aku tidak merasa lebih baik atau baik sendiri ya, tidak ya, tapi ini saling masukan ya. Aku kan selalu dituntun untuk jadi reminder seperti begini. Dalam kehidupan ini ada miskomunikasi, misunderstanding, apa lagi ya, jadi inilah yang terjadi. Tapi itulah kehidupan ya. Di sini tuh tugas aku hanya mengklarifikasi, meluruskan yang salah gitu. Jadi di sini tuh ceritanya, aku belum ke sana untuk menjelaskan lagi, tapi hasilnya begini ceritanya tuh. Harusnya mah ceritanya itu tidak seperti ini gitu. Jadi ceritanya itu harusnya tuh yang melebar gitu, gede bannernya. Nah, tapi di sini aku selalu menjadi orang yang tidak pernah menyalahkan, menjudge, apalagi menghakimi yang salah gitu. Yang salah maksudnya yang salah hilap lah ya. Di sini tuh apa ya? Jadi gini, Umi, ini banner udah jadi, kata si mami sama si bapaknya gini. Seperti ini, lah bukan seperti ini, kata aku teh gitu ya. Harusnya yang panjang, yang benar-benar lebar, gede-gede gitu, diarahin ke situ. Cuman waktu itu aku ke sana, orangnya lagi keluar, jadi nggak bisa klarifikasi gitu. Jadi di sini ada dalam kehidupan ini ada miskomunikasi, misunderstanding. Jadi harus ada penjelasan untuk agar menjadi lurus gitu ya. Jadi kita yang harus menjelaskan, memberikan penjelasan gitulah ya intinya.
Tuh jadi seperti ini, tapi aku kan nasi sudah menjadi bubur tuh. Ada peribahasa nasi sudah menjadi bubur. Bagaimana bubur itu biar enak gitu. Dalam kehidupan ini ada peribahasa seperti itu. Nah, jadi ini aku gunakan juga, aku tempel juga, Momi, Bapak gitu tidak usah khawatir, dan aku bayar juga, jangan salah ya. Kasihan kan udah ya katanya kalau salah berarti aku misalnya aku nggak jadi kasih Umi gitu, tetap aku bawa ya, karena ini sudah jadi, dan aku pun harus membahagiakan yang mencetak ya, tetap ku beli dan tidak ada yang pernah gagal gitu. dalam kamus pribadi aku itu tidak pernah ada yang gagal ya, jadi ditempel ya, dan aku bikin lagi jadinya banner yang lebih gede gitu. Di sini aku mau minta izin sama adik sepupu aku, Bapak Ecep Suardadiasa, aku akan tempelkan Bapak Ecep juga tuh di blog Tridas ya, untuk mensupport aku ya, bahwa aku punya kekerabatan sama beliau ya tuh. Karena aku tuh selalu merindukan semua keluarga besar ya, biar kumpul gitu, tapi aku punya kesibukan sendiri tuh ya tuh. Aku dituntun sama ini nih, si bapak yang ngasih info tuh sama aku, Mi katanya ini udah bisa masuk katanya, yang ini tuh maksudnya bisa dipakai katanya, karya Umi model kayak gini kan. Aku selalu membayangkan ini nih, model baju-baju haramain ya, untuk berbagi ke sana ya, kayak umroh dan itu. Ternyata Umi bisa, berarti aku berkaya kayak begini juga terus ya. Jadi bawahannya tapi harus di matchingin ya, matching tuh ya, bener ya, si bapak matching sama sarung ya tuh. Dia matchingin sendiri tuh ya. Nah kalau ini kan gak usah pakai sarung lagi tuh, jadi segala sesuatu tuh ada matching, ada pantas apa enggak sih gitu ya. Itu ya intinya begini, aku ingin itu ya, ngasih masukan aja ya, sebagai seseorang yang udah pernah ke sana, jadi paham kebangsaan, jadi berusaha untuk jangan membawa paham kebangsaan ke sana ya, yang ada menggunakan kebersamaan itu. Ya melihat yang bule-bule beraneka ragam hayati, nah kan ini mereka beraneka ragam hayati, ciptaan Allah ya. Tuh model badan, warna kulit bervariasi ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Aku sama gini, ya ada yang tinggi, ya ada yang bener-bener luar biasa ya. Ketika ketemu di sana, bukan fokus ke kelompok kita terus foto-foto, terus bangga-bangga dengan suku. Aku dari Jawa, aku dari Sunda, aku dari kelompok mana, aku ya jadi gitu, bangga-banggaan. Jadi di sana itu jangan seperti itu ya. Ini masukan bagi yang mau umroh atau haji. Jadi kita harus benar-benar senyum. Kalau bisa bahasa Inggris nggak apa-apa lah, ngomong negur, salam sapa ya gitu. Minimalnya senyum lah sama yang berbeda negara ya. Jadi di sini tuh apa ya, di sini nih mencerminkan jati diri bangsa dan seorang muslimah ya, muslimah sejati ya. Jadi di sini tuh apa ya, aku harus ya menyampaikan ini, karena apa ya, di sini tuh jangan sampai kayak kemarin kata aku, Momi gak usah ngomong begitu sama yang lain, menghakimi yang lain. Yang penting menjudge ya yang lain, yang penting dia tidak menyaut sewaktu kita nanya. Nggak apa-apa lah, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kasihan nanti kalau umrohnya, nanti kalau kebiasaan seperti itu di sana akan seperti itu, karena apa ya, yang kebiasaan di sini itu akan tercermin di sana, seperti berbagi, ngasih obat, menolong yang sakit-sakit kepala gitu. Itu yang kurasakan ya. Dan beliau ini seseorang yang langsung nge-share di WA aku. Sebenarnya aku tidak sengaja ngasih WA ya, tapi di kreseknya ada nomor WA aku. Beliau itu menyampaikan bahwa ini karya ibu aku pakai pas ini dia nyampe di Madinah gitu. Ini nge-share langsung dari sana. Tapi kalau yang ini kemarin udah di sini di Saung ya. Jadi terus dia gini, si Umi katanya, Umi kan nggak ingat kalau aku ini pakai karya Umi. Kata aku, oh gitu ya Pak, emang Bapak
yang mana yang dibawa, yang ini katanya gitu. Jadi ceritanya itu untuk memotivasi ya, apa yang Allah suruh. Aku tuh sebenarnya udah ngedrop ya, punya gangguan ginjal, gangguan jantung, tapi kalau Allah nyuruh kamu harus tetap gitu berjuang gitu. Mungkin aku bisa pingsan di jalan karena aku harus bawa motor belanja kain. Kadang-kadang online ya belanja, tapi belum sempet ya, aku belum sempet online lagi belanja. Kalau aja ada ya belum, karena apa ya, keuangannya lagi banyakan buat jajan kan ya. Ngejajanin anak-anak dan teman anak-anak tuh ya. Jadi apa ya, yang buat pesanan juga ada pesan peci Palestina biasanya dari Lazada tuh, ukurannya besar ya. Belum sempet juga. Jadi apa ya, aku menikmati aja lah ya. Aku lagi senang bikin banner tuh. Di sini ada, aku tidak pernah menyalahkan, apalagi ke teman yang udah kayak keluarga sendiri ya. Beliau ini yang punya percetakan ini udah kayak keluarga aku ya. Jadi Umi, atuh katanya salah, udah biarin aja, aku bayar, katanya kita nggak usah khawatir, terus bikin lagi yang lebih gede gitu, yang ke samping yang lebih gede, ya ini digedein tuh. Terus digede-gedein gitu ya. Mohon maaf ya, bukannya aku tidak memasukkan, kok nggak ada orang Indonesia nya, bukan seperti itu, tapi aku sengaja ingin memperlihatkan betapa ukhuwah antar sesama yang mukmin di luar kulit kita. Keluar kulit kita, beda ya kulitnya ya, itu luar biasa indah pemirsa. Meskipun aku tidak tahu nih, ini namanya Karima. Jadi aku tidak tahu bahasa apa ya, gipsi gitu aja yang aku aku pahami ya. Tapi kita tidak pernah tersambung. Cuma gini, aku punya bahasa tubuh, Bo. Jadi di sana tuh hati, senyum, terus bahasa tubuh. Aku tidak tahu bahasanya dia tuh apa, yang ku pahami itu gipsi begitu ya. Beliau mudah-mudahan masih sehat dan panjang umur ya, sama seperti aku ya. Nah ini dari Momi, ini lagi habis sholat tahajud jam 2:30 ya, di dalam Masjidil Haram tuh. Kalau ini aku kenal kayaknya dari Pakistan nih, makanya aku tersambung ke Hafiz Ahmed ya. Setelah umroh itu Pakistan tuh ya, bener ya, selayarnya Pakistan tuh. Nah terus ada dari Suriah juga. Nah ini dari, coba Indah Momi itu yang umroh atau haji ya, coba interaksi sama mereka. Tidak tahu bahasa tidak masalah, yang penting senyum. Kalau mau berfoto caranya baik-baik, langsung aja misalkan kalau mau. Tapi kan sekarang ini ada aturan tidak bebas membawa handphone ya. Kalau zaman aku kan sepertinya Allah punya maksud tertentu untuk menyampaikan hal-hal yang baik tentang ukhuwah, kebersamaan, kasih sayang, gitulah intinya di situ. Terus untuk mengembangkan proses hijrah aku, beda lagi ya dengan cadar ya, karena aku tidak mewajibkan semua nih orang Indonesia, wanita Indonesia harus pakai cadar. Salah betul ya, karena aku itu tidak kesana maksudnya gitu. Kalau ada yang mau ikut pakai cadar gitu kan, suka ada yang udah pakai cadar tapi pingin cadarnya kayak aku gitu, ya udah aku bikinin gitu. Jadi bukan ke sana ya, tujuan aku mah untuk menyampaikan hal yang baik, kebaikan, kebersamaan, kasih sayang, itulah ya, keragaman hayati budaya antar bangsa hari ini ya judulnya gitu. Jadi apa ya nih, si bapak jadi mendunia nih. Beliau itu orangnya baik banget ya. Selalu standby ya, menolong aku ya, menolong di bidang baju lah, di bidang baju. Kalau ada baju yang kutawarkan pasti dia beli, tidak pernah tidak ya. Aku berterima kasih ya pada beliau, dan beliau ini tidak ada komunikasi lagi karena cuma itu doang gitu ya. Waktu habis nge-share itu, ini baju udah dipakai, dan aku pun harus menjaga hubungan gitu, karena beliau seseorang yang aku berikan kebaikan, tidak ada kontak lagi setelah itu ya. Akhirnya saling mendoakan dalam kebaikan gitu. Intinya beliau merasa berterima kasih sama aku ya, itu wajar ya.
kalau ada misalkan gini loh, kagum, bangga kepada orang-orang yang baik itu wajar ya, karena sudah kodratnya seperti itu. Tapi kita di sini tuh ingat apa itu fungsi kebaikan buat kita dan tidak disalahgunakan, apalagi disalahartikan begitu ya. Inilah yang selalu kurindukan kalau umroh itu ya. Aku daftar haji udah, tapi ada rasa ini juga ya. Gini loh, kalau berangkat sendiri rasanya itu gimana ya, aku pingin bareng gitu. Kalau nggak sama temen, sama pasangan aku gitu. Tapi qadarullah ya, sepertinya akhir zaman ini gambling ya. Gambling tuh dari alamnya, dari apa-apanya ya, dari apa-apanya aspeknya gitu. Di sini tuh tugas aku hanya daftar. Kalau kata Allah mah kamu daftar aja, yang penting udah tercantum, tercatat. Selebihnya Allah yang menentukan semuanya ya. Itu tugas aku setiap hari, yaitu berkarya, berbagi gitu, apa ya, menolong yang membutuhkan kemarin. Tapi sekarang udah berhenti ya, aku fokus handle sendiri karena keadaan ya. Jadi di sini tuh apa ya, aku itu tipe orang yang fokus dan aku selalu menuruti apa yang Allah perintahkan. Jadi di sini aku tidak suka ada orang-orang yang mengusik gitu ya. Mengusik itu artinya begini ya, aku ini sedang diperintahkan Allah untuk menggemakan kebaikan gitu. Kebaikan terutama di bidang hobi aku, melukis-lukis gitu. Karena kalau orang lain didesain seperti desainer, kalau aku nggak dilukis nih, misalkan ada baju yang ukuran L atau M ya, aku lebih suka kadang dilukis, kadang ininya aku ya, apa ya, kalau aku lagi lelah banget kadang aku gunting langsung sendiri. Itulah aku ya, hidup ini udah ribet ya, udah pusing kita, banyak permasalahan. Dan di sini tuh harus punya mitra yang solid ya, yang bener-bener saling memahami. Paling begini, di ininya lengkungannya kurang, oh iya, memang aku kan menugaskan momi atau si bapak untuk merapikan kembali gitu. Jadi itulah yang ku lakukan ya. Sepertinya itu aja yang ingin ku sampaikan pagi ini. Selamat pagi ya. Meskipun aku pagi ini sedang sepanang, sebenarnya lagi agak sepanang, tapi aku harus menjalani hari-hariku dengan penuh rasa syukur dan tetap aja berpikiran positif ya, tidak negatif ya. Meskipun orang-orang yang ada gitulah ya dalam kehidupan ini, apalagi akhir zaman ini yang selalu membuat kita tuh rese banget sih ya orang itu. Tapi bagaimana lagi ya, aku mah menjadi diri sendiri ya, dan tetap menikmati hari-hari dengan kebahagiaan. Tidak salah, Allah itu tidak akan pernah salah. Mana orang yang baik, mana orang yang benar, tidak akan tertukar ya. Jangan membahas masalah apapun ya. Pagi ini bahaslah apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan, dan aku fokus gitu ya. Fokus membuat, sekarang ini lagi membuat hijab anak-anak ya, anak-anak, dan tidak ada harus memaksa beli, nggak ada. Itu semuanya berjalan dengan sendirinya ya. Apalagi menyuruh yang lain yang non muslim untuk misalkan kamu ada aturan buat memasukkan yang Kristen ke Islam. Tidak sama sekali ya. Di sini tuh ukhuwah yang indah, dan sebagian besar di sini yang Nasrani memahami aku. Coba, alhamdulillah ya, aku bersyukur. Aku selalu mendapatkan respon baik dari kaum Nasrani di sini ya. Jadi di sini tuh ukhuwah indah loh. Jadi apa ya, aku membeli barang-barangnya, terus beliau juga ngasih diskonan, indah itu ya. Semuanya itu apa ya, mereka itu mengerti lah. Kalau masuk Islam kan urusan hati, kata itu masih itu yang mengerti ya. Tapi tidak semua juga orang mengerti. Yang ada Nasrani juga mungkin ada yang tidak mengerti, sama Islam juga ya. Bahkan mayoritas di agama kita itu ya itu lebih itulah, jangan membahas yang lain-lain lah. Yang penting syukuri, nikmati, dan jalani. Itulah ya. Jadi itu cerita aku di pagi ini ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucap, maklumlah, aku kan
apa ya, tidak apa ya istilahnya, punya keahlian untuk berbicara yang apa ya, yang benar-benar bagus di publik ya. Aku mah apa adanya, kalau ngomong ini ada candaannya, ada apa ya, kalau dibilang mah ada adab Sundanya. Adab Sundanya tuh apa ya, ya gitu, lengkungan logat Sunda gitu. Jadi kalau buat untuk ngomong di umum tuh nggak bisa, aku apa adanya, tidak diada-adain ya, begitulah intinya. Dan tidak jaim ya, tidak boleh jaim ya, tidak ada kata jaim dalam kamus pribadi aku ya. Tuh kamus, terus kitabnya apa, Al-Quran gitu ya. Kalau ada kamus berarti ada Al-Quran. Kamus itu dipergunakan untuk kita belajar dalam kehidupan keseharian, yaitu ilmu-ilmu yang tidak tersirat. Karena ada ilmu-ilmu yang tersurat dalam Al-Quran, tetapi ada juga yang tidak tersirat ya. Yang tersirat itu apa ya? Ya itulah intinya. Itulah cerita hikmah di pagi hari ini ya. Salam sapa semuanya. Assalamualaikum.